Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang variabel pengacau atau yang dikenal dengan confounder. Variabel pengacau atau confounder adalah variabel-variabel yang harus dipelajari dalam setiap penelitian karena variabel ini dapat mengubah hasil, sehingga disebut sebagai variabel pengacau atau confounder. Variabel ini dapat mengubah hasil dengan cara yang mungkin berdampak negatif pada hasil akhir penelitian. Karena seperti yang telah kita ketahui dari video-video sebelumnya, saat melakukan sebuah penelitian, kita harus mempelajari dua variabel, namun hanya mempelajari dua variabel saja. Mungkin tidak akan memberikan gambaran yang jelas, karena bisa jadi ada variabel perantara yang memengaruhi hubungan tersebut, oleh karena itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh variabel pengacau. Variabel ini harus terkait dengan paparan atau penyebabnya, dan pada saat yang sama harus terkait dengan hasil atau outcome, atau pada saat yang sama merupakan variabel independen. Berperan sebagai prediktor atau penentu hasil akhir. Mari kita ambil contoh ini. Jika kita ingin melakukan studi perbandingan untuk mengetahui siapa yang lebih cepat, pria atau wanita. Jadi, variabel penyebabnya adalah jenis kelamin dan hasilnya adalah kecepatan. Jika kita ingin melakukan penelitian ini, hipotesisnya adalah kecepatan pria sama dengan kecepatan wanita. Dan hasil akhirnya menunjukkan bahwa pria secara umum lebih cepat daripada wanita. Hasil yang muncul ini belum mempertimbangkan beberapa faktor pengacau yang ada dalam studi ini. Mungkin saja pria lebih cepat dari wanita karena faktor usia, sehingga usia menjadi faktor pengacau. Artinya, mungkin saja usia pria lebih muda dibandingkan wanita. Jadi, faktor usia harus dipelajari sebagai faktor pengacau dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah benar pria lebih cepat dari wanita atau tidak. Misalkan, kita mengulangi penelitian ini sekali lagi, dan dalam penelitian ini kita memilih usia pria yang benar-benar setara dengan usia wanita, sehingga kita mengendalikan faktor usia. Sekarang kita melakukan penelitian lagi untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dan kecepatan. Kami melakukan penelitian sekali lagi, tetapi hasil yang sama muncul kembali. Pria lebih cepat dari wanita, jadi sekarang kita sampai pada kesimpulan bahwa pria lebih cepat dari wanita. Meskipun kita telah melakukan pengendalian atau penyesuaian, atau yang dikenal dengan mengendalikan faktor usia, apakah hasil ini benar? Mungkin tidak. Alasannya adalah mungkin pria yang berpartisipasi dalam penelitian ini lebih tinggi dari wanita. Oleh karena itu, sekarang faktor tinggi badan menjadi faktor pengacau yang harus kita kendalikan atau lakukan pengendalian terhadap variabel ini. Oleh karena itu, jika kita melakukan penelitian ini lagi dan memilih pria dan wanita yang berusia sama dan dalam tinggi badan yang sama, dan kita melakukan penelitian ini, dan hasil yang sama muncul lagi, yaitu pria lebih cepat dari wanita, mungkin ada variabel lain dalam penelitian ini yang perlu diperiksa, yang dikenal sebagai faktor pengacau atau variabel confounder. Variabel confounder atau faktor pengacau adalah faktor-faktor yang dapat mengubah hasil. Pada percobaan pertama, para pria lebih cepat wanita. Namun kami tidak mempertimbangkan usia para peserta. Pada percobaan kedua, para pria juga lebih cepat daripada para wanita, tetapi kami tidak memperhitungkan mereka dalam pengujian. Faktor tinggi badan, dan faktor usia dianggap sebagai faktor penentu dalam penelitian ini. Kami menemukan bahwa faktor tinggi badan dan faktor usia berhubungan dengan jenis kelamin peserta dan sekaligus berhubungan dengan kecepatan peserta. Ini terhubung dengan exposure dan juga terhubung dengan outcome. Bersamaan, ini tidak dianggap faktor perantara, ini ialah faktor independen dari penyebab dan akibat. Oleh karena itu, hal ini sangat penting ketika melakukan penelitian apapun, mengetahui kebingungan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun terkait dengan penelitian ini, yang dapat ditentukan baik dari penelitian sebelumnya maupun dengan melakukan suatu prosedur. Beberapa uji statistik tingkat lanjut untuk menentukan efek dari lamanya interferensi.
Oleh karena itu, harus dilakukan pengendalian atau yang dikenal dengan adjustment atau controlling terhadap faktor-faktor ini selama analisis statistik. Dan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, baik selama perancangan penelitian atau setelah penelitian selesai. Inilah cara-cara terpenting yang dapat digunakan untuk mengendalikan faktor-faktor pembaur selama perancangan studi, yaitu randomisasi, di mana randomisasi dilakukan, analisis statistik dilakukan pada kelompok tertentu, atau dengan metode ketiga, matching adalah pencocokan. Jika kita tidak dapat mengendalikan variabel-variabel ini selama perancangan penelitian, maka kita dapat mengendalikannya setelah penelitian selesai. Ada beberapa cara. Cara pertama adalah stratification, yaitu membagi sampel menjadi beberapa kelompok, dan cara lainnya adalah multivariable analysis, yaitu analisis komprehensif terhadap beberapa variabel. Setiap jenis dari metode ini akan dibahas lebih lanjut. Pengendalian adjustment untuk confounders akan dibahas dalam video terpisah. Terima kasih.